teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Astaga, ini mau tidur di mana? Ini kayaknya udah nggak ada kamar deh. Iya. Boleh nggak nih? Oh. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya di rumah sakit Indonesia? Saya mewawancarai Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Sekjennya adalah Dr. Lia Partakusuma. Selamat sore Bu Sekjen, Bu Dr. Lia. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, hari ini kita lihat ada banyak tingkat keterisian rumah sakit, bahkan di hampir seantero Pulau Jawa, rata-rata di atas 80%, betul? Iya, betul. Saya akan tunjukkan dulu Bu, di Bekasi misalnya sudah menggunakan tenda dan menggunakan velbet. Ada lagi daerah lain yang menggunakan itu, hal serupa? Ya, terjadi sudah di mana-mana. Di Jakarta juga dalam 2 hari ini kita sudah mengerahkan tenda, velbet, dan memberi peluang untuk pasien-pasien supaya mereka tidak tidur di gang-gang atau di emperan. Iya, dan ini belum pernah terjadi sepanjang awal COVID dari sejak Maret 2020 sampai sekarang di Indonesia. Baru kali ini ada tenda dan velbet di luar. Yang lalu sebetulnya kita sudah memasang tenda juga, tetapi memang tidak meludak seperti yang sekarang. Ya bisa dihitung lah kalau jumlahnya tambah banyak, otomatis kapasitas dari emergency kita ya mungkin lewat begitu. Terpaksa mereka harus ada di luar. Memang cukup membuat prihatin ya, dan membuat rumah sakit harus bekerja keras, terutama nakesnya ini. Betul, karena seberapapun ruang ditambah tapi nakes tidak bertambah tentu juga menjadi masalah, nggak akan bisa ada yang merawat juga. Saya ingin masuk ke kasus ini Bu, ke kasus yang di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Saya mendengar bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu akan melakukan penyelidikan soal ini, karena ada pemukulan, juga ada dugaan menularkan, karena ada batuk-batuki. Benar demikian? Saya sendiri belum dapat informasi yang jelas ya tentang ini, tapi kasus mengenai bahwa masyarakat yang marah kepada nakes itu, saya sudah dapat laporan, tetapi bukan dari Rumah Sakit Pasar Minggu ya. Banyak ternyata Bu? Ya, bukan cuma satu rumah sakit, jadi bahkan kita dikirim videonya, misalnya masyarakat yang marah kemudian meninju nakes, itu ada yang terjadi. Jadi, ini karena COVID ya? Karena COVID, jadi mereka merasa bahwa keluarga ingin masuk tidak boleh dan sebagainya. Dan kita juga pernah lihat kan, ada masyarakat yang sampai menghancurkan atau merusak karena merasa bahwa mereka tidak bisa komunikasi dengan keluarganya. Itu terjadi. Secara moral kita juga mengerti bahwa pasti panik, tapi mari kita sama-sama menaruh empati. Kita berharap ini situasi ini tolong dijagalah, jangan sampai akhirnya kepanikan ini menyebabkan jadi masalah lain gitu loh. Jadi masalah lain kalau misalnya petugasnya sakit atau petugasnya jadi berkurang, kan masyarakat juga yang rugi. Ada berapa catatan dari Persi penyerangan terhadap tenaga kesehatan atau petugas kesehatan ya yang dikaitkan karena penyakit COVID ini? Ya kalau di saya sih yang memang jelas itu ada 3 ya, tapi ini memang kita sedang usut dan akhirnya memang beberapa diantaranya menyatakan permintaan maaf. Jadi tidak semuanya berujung pada proses hukum, kecuali nanti misalnya ada sesuatu yang memang betul-betul dianggap keterlaluan, maka apa boleh buat, lanjut dalam proses hukum. Mungkin begitu, karena sekarang ini rumah sakit sudah rasanya kok tidak sempat lagi ya ingin proses hukum ya, karena sudah terlalu sibuk kita untuk yang ada sekarang gitu. Prihatin atas apa yang terjadi, betul. Apa yang bisa Ibu sampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia? Kita nggak tahu ini tinggi sampai kapan, apakah pekan-pekan ini saja, ataukah bulan-bulan ke depan, tapi apa yang bisa disampaikan oleh Perhimpunan Rumah Sakit untuk kita semua? Kita tahu ya bahwa semua pasien yang positif itu pasti sebagian akan masuk ke rumah sakit. Nah, kami mohon untuk yang tidak bergejala atau gejala ringan ini bisa lebih bijak ya, untuk bagaimana caranya agar bisa merawat dirinya, tapi dengan pemantauan. Ya, dia melaporkan pada dokter, pada puskesmas. Kemudian kita bisa konsultasi jarak jauh.
Atau kita bisa memberikan nasihat misalnya, itu akan lebih bijak. Puskesmas sudah punya sistemnya sendiri untuk memantau itu. Harusnya begitu, tapi memang nih nggak tahu juga kalau misalnya nanti akhirnya lubernya begitu udah dari rumah sakit kan lubernya ke puskesmas nih sekarang. Iya. Rumah sakit menjadi penumpukan, nanti akhirnya puskesmas juga penumpukan. Nah, kita minta bahwa kita sama-sama menjaga. Jadi boleh saya simpulkan, boleh saya tegaskan bahwa pihak rumah sakit menginginkan agar orang yang positif COVID tanpa gejala tidak perlu ke rumah sakit. Tidak perlu, tapi mereka wajib melaporkan diri Oke, baik. ke puskesmas atau ke dokter atau apa supaya bisa dipantau gitu. Iya. Lewat RT RW tentu mereka harus melaporkan, nanti RT RW yang melanjutkan ke puskesmas dan lain sebagainya. Baik. Tolong masyarakat kita simpati kepada mereka, misalnya memberi bantuan makanan, memberi bantuan logistik lain gitu, supaya mereka nggak muter-muter kemana-mana atau keluar dari tempat isolasinya gitu. Iya. Jadi ini justru Indonesia ini lagi dicoba gitu, bahwa benar nggak nih gotong royong yang kita selalu bilang bahwa ini adalah sifat dari bangsa Indonesia, ini benar nggak gitu. Jangan, artinya kita udah nggak bisa lagi nih saling menyalahkan siapapun, nggak bisa. Udah dalam posisi seperti ini, gelombang kedua nih memang udah datang gitu kalau menurut saya. Ya, di luar negeri juga bahkan ada sampai gelombang ketiga gitu. Tapi coba mari kita, karena kita nih populasinya banyak, jangan membuat panik negara kita gitu. Jangan sampai, apalagi kalau yang kita lihat di video ya, beberapa video menyedihkan sekali. Betul. Ada yang marah, ada yang nonjok, ada yang memaki-maki. Ya, semua juga kita akan layani gitu. Tapi kalau misalnya contoh berebut oksigen, nah dokter kan ada indikasi kapan kita harus berikan oksigen misalnya. Ya. Jadi tidak semua orang harus diberi oksigen. Nah seperti itu, hal-hal ini yang kadang-kadang membuat situasi itu menjadi panas gitu. Dan padahal kan orang-orang dengan COVID ini harus lebih menerima dan menjadi lebih sabar gitu, sehingga mereka bisa ditolong dengan baik dan mereka akan imunitasnya juga menjadi lebih baik seperti itu. Baik, terima kasih masukan yang sangat bermanfaat. Terima kasih Ibu Lia Partakusuma, Dr. Lia Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Sehat selalu Ibu, dan sehat untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga. Pencegahan sudah dilakukan, tapi mungkin tertular. Ada kemungkinan kesel, dan kemudian ketika mendapat perawatan, mendapatkan fakta bahwa nggak dapat kamar. Jadi apa yang harus dilakukan? Otot hati itu dilatih sejak lama, ya. Jangan kecemplung baru belajar berenang. Saya akan menelisiknya eksklusif